Bayangkan, kau pindah ke rumah tua peninggalan kakekmu. Di gudang berdebu, kau menemukan sebuah boneka lusuh. Matanya retak, bajunya compang-camping, tapi tatapannya hidup. Sejak malam itu, kau mulai mendengar langkah kecil di lorong, suara ketukan pintu tepat jam 2 pagi, dan tawa samar seorang anak. Hingga akhirnya, kau sadar, boneka itu tidak hanya ingin jadi mainanmu, dia ingin kau jadi miliknya selamanya. Arka menatap rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela-jendela tua berdebu, dan atapnya tampak ditelan lumut hijau pekat. Rumah peninggalan kakek yang baru saja meninggal ini kini menjadi tempat tinggal barunya bersama ayah, ibu, dan adiknya. "Lumayan kan, Kak? Nggak perlu sewa rumah lagi," ucap ayahnya sambil tersenyum. Meski wajahnya sendiri terlihat lelah setelah perjalanan panjang. Arka hanya mengangguk pelan. Dari luar, rumah itu tampak kokoh, tapi ada hawa asing yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti ada mata yang mengintai dari balik tirai jendela yang sudah kusam. Mereka masuk ke dalam. Aroma pengap langsung menyambut. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Ruang tamu dipenuhi perabotan tua yang ditutupi kain putih berdebu. Seperti ada rahasia yang sengaja disembunyikan di balik ketenangan rumah ini. Ibu mencoba menenangkan suasana. "Besok kita bersih-bersih. Malam ini istirahat dulu. Kamar-kamarnya masih bisa dipakai kok." Arka berjalan ke kamarnya yang berada di lantai atas. Pintu kayunya berderit ketika dibuka. Di dalam, suasana lebih sunyi lagi. Dinding penuh noda lembab, tapi ranjang dan meja kecil masih utuh. Ia menaruh tas lalu berdiri di depan jendela. Dari sana, halaman belakang terlihat luas, tapi gelap. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Malam itu, setelah makan seadanya, mereka masing-masing masuk ke kamar. Lampu rumah sengaja dibiarkan menyala agar tidak terlalu menyeramkan. Namun, ketika semua mulai terlelap, Arka terbangun oleh suara aneh. Krek, krek. Suara itu datang dari langit-langit kamarnya, seperti ada sesuatu yang berjalan pelan di atas. Ia menahan napas, menajamkan telinga. Tidak ada apa-apa. Hanya suara angin yang berdesir melewati celah jendela. Namun, saat ia coba kembali memejamkan mata, ada sensasi lain, seperti ada tatapan yang mengawasinya dari kegelapan sudut kamar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat, tapi sudut itu kosong. Mungkin cuma perasaan, bisiknya lirih, mencoba menenangkan diri. Meski begitu, sepanjang malam ia sulit tidur. Rasa tidak nyaman itu terus mengikuti, seakan rumah ini menolak kehadirannya. Dan Arka tidak tahu, itu baru awal dari teror yang akan datang. Keesokan harinya, matahari menembus jendela rumah tua itu. Tapi cahaya hangatnya tidak mampu menghapus suasana muram yang menyelimuti. Arka bangun dengan mata berat. Tidurnya semalam tidak nyenyak. Ia turun ke lantai bawah, membantu ibu membersihkan ruang tamu. Debu menebal di setiap sudut, membuatnya sering bersin. Saat sedang menyapu, matanya tertuju pada sebuah pintu kayu di ujung lorong belakang. Pintu itu berbeda, warnanya lebih gelap, gagangnya berkarat, dan terlihat jelas jarang dibuka. "Bu, itu pintu apa?" tanya Arka sambil menunjuk. Ibu menoleh sekilas lalu menghela napas. "Itu gudang, dari dulu terkunci. Jangan main ke sana, banyak barang berdebu dan bisa bahaya." Arka mengangguk, tapi rasa penasarannya sudah tumbuh. Kenapa harus dikunci? Apa yang disembunyikan di dalamnya? Siang hari,
Ketika orang tuanya sibuk membereskan kamar lain, Arka mendekati pintu gudang itu. Ia mencoba memutar gagang pintunya. Tidak bisa, terkunci rapat. Dari sela bawah pintu tercium bau lembab bercampur kayu lapuk. Entah dorongan apa yang membuatnya terus memikirkan gudang itu. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, seorang anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajah berdiri di depan pintu yang sama. Anak itu menoleh perlahan, lalu tersenyum. Arka terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Ia yakin mimpi itu bukan kebetulan. Keesokan sore, saat membersihkan laci tua di ruang makan, ia menemukan sebuah kunci kecil berwarna hitam. Bentuknya aneh, penuh ukiran. Hatinya langsung tergerak. Ia yakin kunci itu milik pintu gudang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke lorong belakang. Pintu kayu itu menunggu. Dengan tangan bergetar, ia mencoba memasukkan kunci. Krek, suara mengerikan terdengar ketika kunci berputar. Pintu pun terbuka perlahan, menimbulkan decit panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam, debu menari di udara. Rak kayu berjejer, dipenuhi kotak-kotak tua, koper lusuh, dan perabot rusak. Bau pengap semakin kuat. Arka melangkah masuk. Senter kecil dari ponselnya menjadi satu-satunya penerangan. Lalu, matanya berhenti pada satu sudut. Di sana, di atas kursi reot, duduk sebuah boneka tua. Tubuhnya sobek di beberapa bagian, matanya retak, tapi tatapannya seperti hidup. Seolah boneka itu sudah menunggu kedatangannya sejak lama. Arka menelan ludah, hatinya berdebar tidak karuan. Ia yakin ia seharusnya pergi, tapi entah mengapa kakinya justru melangkah mendekat. Dan begitu tangannya menyentuh boneka itu, udara di gudang terasa berubah. Lebih dingin, lebih mencekam. Seperti ada sesuatu yang baru saja dibangunkan. Arka menatap boneka tua itu lama sekali. Debu menempel di rambut sintetisnya yang kusut, bajunya compang-camping, dan salah satu matanya retak meninggalkan garis menyerupai senyuman jahat. Meski lusuh, boneka itu seakan memiliki daya tarik yang aneh. Tanpa sadar, ia membawa boneka itu keluar dari gudang. Ia menutup pintu perlahan, memasukkan kunci ke saku, dan berjalan ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ada dorongan yang sulit dijelaskan. Seolah boneka itu ingin ikut bersamanya. Di kamarnya, Arka meletakkan boneka itu di atas meja belajar. Ia duduk di ranjang, menatapnya. Sunyi, hanya jam dinding yang berdetak pelan. Namun, semakin lama ia menatap, semakin terasa aneh. Tatapan boneka itu seperti mengikuti setiap gerakannya. Arka berdiri ke sisi kiri meja. Mata retak boneka itu seakan menoleh ke arahnya. Ia melangkah ke kanan, boneka itu tetap menatap. Arka bergidik. Cuma perasaan, gumamnya. Malam pun tiba. Setelah makan malam, Arka kembali ke kamar. Boneka itu masih duduk di atas meja. Kali ini, ia merasa boneka itu terlihat lebih dekat ke tepi meja, meski ia yakin sebelumnya meletakkannya agak ke belakang. Ia mencoba mengabaikannya, lalu berbaring. Lampu kamar ia matikan, hanya menyisakan cahaya bulan dari jendela. Beberapa menit berlalu. Tepat ketika kantuk mulai menyerang, ia mendengar suara pelan. Tok, tok, tok. Arka membuka mata. Suara itu seperti langkah kecil. Ia menahan nafas, berusaha tidak bergerak. Suara itu berhenti, hening. Kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas seperti suara telapak kaki mungil berlari pelan di lantai kayu. Tik, tik, tik. Arka langsung menyalakan lampu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Boneka itu masih di atas meja, tapi sekarang posisinya miring, menghadap tepat ke arah ranjang. Arka tercekak. Ia tahu ia tidak pernah mengubah posisi boneka itu. Dengan tangan gemetar,
Ia meraih boneka itu dan membalikkan wajahnya ke arah dinding. Lalu, ia kembali ke ranjang, mencoba tidur lagi. Tapi, saat matanya hampir terpejam, suara lain terdengar. Kali ini, samar suara tawa anak kecil. Hihihi. Arka langsung terbangun, jantungnya nyaris meloncat keluar. Ia menoleh ke meja. Boneka itu sudah kembali menghadapnya dengan senyum retak di wajahnya. Malam itu, Arka tidak bisa tidur sama sekali. Tatapan boneka itu terus mengikutinya sampai fajar datang. Dan sejak hari itu, ia tahu boneka itu bukan boneka biasa. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Arka. Setiap kali pulang ke kamar, boneka itu selalu menarik perhatiannya. Meski ia mencoba mengabaikan, rasa tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ia menaruh boneka di dalam lemari, berharap bisa tidur dengan tenang. Ia menutup pintu lemari rapat-rapat, lalu membaringkan diri di ranjang. Namun, tepat ketika jarum jam menunjuk tengah malam, terdengar suara krek dari arah lemari. Pintu kayu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Arka bangkit dengan wajah pucat. Ia menatap lemari itu tanpa berkedip. Suara itu berhenti. Ia memberanikan diri membuka pintu. Boneka masih ada di dalam, duduk diam. Tapi posisinya berubah. Tangan kecilnya kini terangkat seolah ingin meraih sesuatu. Arka menelan ludah. Ia buru-buru menutup lemari lagi. Kali ini mengganjalnya dengan kursi. Ia kembali ke ranjang. Baru saja menarik selimut, terdengar tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu kamarnya. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ia mendekat perlahan, membuka pintu sedikit. Lorong rumah gelap, sunyi, kosong, tidak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu kembali. Begitu pintu tertutup rapat, sebuah suara halus terdengar tepat di telinganya. "Aku ingin bermain." Arka terloncat mundur, wajahnya memucat. Ia menoleh ke arah meja belajar, dan di sana boneka itu sudah duduk manis, padahal ia yakin tadi masih terkunci di dalam lemari. "Tidak mungkin," bisiknya dengan nafas tersengal-sengal. Arka langsung berlari keluar kamar, masuk ke kamar orang tuanya. Ia bercerita terbata-bata tentang boneka yang bergerak sendiri, suara ketukan, dan bisikan menyeramkan. Ayahnya menghela napas panjang. "Arka, kamu terlalu banyak nonton film horor. Itu cuma imajinasi karena kita baru pindah ke rumah lama ini." Ibunya menepuk pundaknya dengan lembut, mencoba menenangkan. "Besok kita bakar saja boneka itu biar kamu tidak takut lagi." Namun Arka tahu apa yang ia alami bukan sekedar imajinasi. Boneka itu hidup, dan ia baru saja memulai permainan. Pagi itu, Arka duduk di beranda rumah dengan wajah letih. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Boneka itu ia letakkan jauh di ruang tamu. Namun entah kenapa ia tetap merasa boneka itu sedang menatap dari kejauhan. Sambil termenung, ia memperhatikan seorang nenek tua yang berjalan melewati depan rumah. Tubuh nenek itu bungkuk, rambutnya sudah putih seluruhnya. Ia berhenti sejenak, menatap rumah itu dengan sorot mata yang penuh ketakutan. Arka memberanikan diri menyapanya. "Nek, apa nenek kenal dengan rumah ini?" Nenek itu terdiam lama, lalu menggeleng pelan. "Rumah itu sebaiknya kau tinggalkan." Suaranya bergetar, seperti menyimpan beban masa lalu. Arka semakin penasaran. Ia mengejar nenek itu, memohon agar mau bercerita. Setelah ragu-ragu, nenek akhirnya mau duduk sebentar di kursi beranda. Dulu, rumah ini milik seorang keluarga kaya. Mereka punya seorang anak perempuan. Anak itu sangat kesepian. Satu-satunya teman bermainnya adalah sebuah boneka yang selalu ia bawa kemanapun. Boneka itu mirip sekali dengan yang kulihat di balik jendela semalam, bisik nenek dengan mata gemetar. Arka menegang. "Boneka itu masih ada. Aku menemukannya di gudang." Nenek langsung menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat. "Ya Tuhan, jadi benar. Boneka itu masih ada." Ia menunduk.
lalu melanjutkan dengan suara lirih. Anak perempuan itu meninggal tragis. Ada yang bilang ia jatuh dari tangga, ada yang bilang ia sengaja didorong. Tapi yang pasti, sejak saat itu, boneka itu tidak pernah lepas dari rumah ini. Orang-orang percaya arwah anak itu bersemayam di dalamnya. Arka merasa jantungnya berdetak semakin keras. Ingatannya kembali pada suara tawa anak kecil dan bisikan di telinganya. Nenek menatapnya dalam-dalam. Sejak kejadian itu, tidak ada keluarga yang betah tinggal lama di rumah ini. Selalu ada gangguan dan mereka pergi. Tapi ada juga yang hilang tanpa jejak. Suara nenek melemah. Ia berdiri perlahan, lalu menatap Arka dengan tatapan serius. Kalau kau sayang keluargamu, tinggalkan rumah ini. Jangan biarkan boneka itu mendekat terlalu lama. Semakin lama ia bersamamu, semakin sulit kau melepaskan diri. Arka terdiam, lidahnya keluh. Ia ingin percaya, tapi ada bagian dari dirinya yang menolak. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ucapan nenek itu bukan sekadar cerita kosong. Dan malam nanti, Arka akan membuktikannya sendiri. Malam turun dengan cepat. Angin berdesir menembus celah-celah rumah tua, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Arka duduk di ranjangnya dengan tubuh gemetar. Kata-kata nenek siang tadi terus terngiang di kepalanya. Ia menoleh ke meja belajar. Boneka itu masih duduk di sana. Tatapannya kosong, tapi entah mengapa terasa begitu hidup. "Kenapa kau ada di sini?" bisik Arka, seakan berharap boneka itu menjawab. Dan seolah mendengar, sebuah suara lirih terdengar di dalam kamar. "Aku ingin bermain lagi." Arka membeku. Suara itu jelas sekali, seperti suara anak kecil yang berbisik tepat di telinganya. Ia melompat dari ranjang, berlari ke lemari, dan membuka pintu dengan tergesa. Ia memasukkan boneka itu ke dalam lemari, menutup pintunya keras-keras, lalu menahannya dengan kursi. "Cukup, aku nggak mau lagi!" teriaknya dengan suara pecah. Namun tak lama kemudian, terdengar suara tok-tok-tok dari dalam lemari. Bukan ketukan biasa. Suara itu pelan, ritmis, seperti sebuah lagu. Tok-tok-tok-tok. Arka mundur perlahan, dadanya sesak, tangannya gemetar. Tiba-tiba, kursi yang menahan pintu lemari bergeser sendiri. Perlahan, pintu lemari terbuka. Gelap, sunyi, tidak ada apa-apa di dalamnya. Boneka itu menghilang. Tidak mungkin. Arka hampir menangis. Ia berbalik dan boneka itu sudah duduk di atas ranjangnya, menghadap ke arahnya. Dengan tangan mungil terangkat seperti mengundang bermain, Arka menjerit, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Boneka itu menatap, matanya yang retak tampak berkilau terkena cahaya bulan. Lalu suara kecil kembali terdengar. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi tawa yang menyayat hati. "Hihihi, ayo main, Arka." Arka membeku. Itu bukan sekedar bisikan. Boneka itu tahu namanya. Dengan panik, ia meraih boneka itu dan melemparkannya keluar jendela sekuat tenaga. Boneka itu terlempar ke halaman, jatuh, menabrak tanah. Arka menutup jendela rapat-rapat, tubuhnya bergetar hebat. Ia mengira segalanya sudah berakhir. Namun, beberapa menit kemudian, pintu kamarnya berderit terbuka pelan. Dan di sana, di ambang pintu, boneka itu berdiri tegak dengan pakaian compang-camping, kepala sedikit miring, dan suara kecil kembali berbisik. "Aku sudah kembali. Ayo lanjutkan permainan kita." Arka hampir pingsan. Malam itu ia sadar, tidak ada jalan keluar dari permainan ini. Pagi menjelang dengan suasana ganjil. Arka terbangun dengan kepala berat, tubuh lemas, dan mata sayu. Ia masih teringat jelas kejadian semalam. Boneka itu kembali, meski sudah ia buang keluar jendela. Namun yang lebih aneh, saat ia membuka pintu kamar, boneka itu sudah duduk manis di meja makan, seolah sedang menunggu sarapan bersama keluarganya. "Ibu, siapa yang taruh boneka ini di sini?" seru Arka panik.
ibu hanya tersenyum kaku. "Bukankah itu mainan muka? Lucu ya?" Nada suaranya aneh, datar, seperti bukan dirinya sendiri. Arka menatap ibunya dengan mata membesar. Ada sesuatu yang salah. Senyum itu terlalu kaku. Matanya tampak kosong, tanpa cahaya. Ayahnya masuk ke ruang makan. Ia menepuk bahu Arka pelan. "Jangan buang boneka itu lagi. Dia hanya ingin bermain." Arka langsung mundur. Suara ayahnya terasa asing. Bahkan adiknya, Nisa, yang biasanya riang, kini duduk diam menatap boneka itu sambil tersenyum tipis. Jantung Arka berdetak kencang. "Kalian kenapa? Itu boneka terkutuk. Kita harus singkirkan dia." Namun tak ada yang menanggapi. Mereka justru menunduk ke arah boneka, lalu tertawa kecil bersamaan. "Hihihihi." Suara tawa itu sama persis yang ia dengar semalam. Arka merasa dunia runtuh. Ia sendirian, keluarganya sudah dikuasai. Malamnya, keadaan semakin parah. Ayah, ibu, dan Nisa berdiri di depan kamar Arka. Wajah mereka pucat, mata kosong, bibir tersenyum kaku. Dan di tangan Nisa, boneka itu digendong seperti bayi. "Ayo kak, giliranmu main bersama kami," ucap ayah dengan suara berat. Arka ketakutan setengah mati. Ia menutup pintu kamar dengan cepat, menguncinya rapat. Dari luar terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Suara Nisa menyusul dari balik pintu. "Jangan takut kak, boneka ini sudah memilihmu." Air mata Arka jatuh. Ia tahu benar, keluarganya bukan lagi keluarganya. Mereka hanyalah tubuh kosong yang dijadikan alat permainan boneka itu. Dan yang paling menakutkan, sekarang giliran dia. Arka terkunci di dalam kamarnya. Pintu terus diketuk pelan. Suara tawa samar bergema dari luar. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap menusuk ke dalam kepalanya. Di tengah ketakutannya, pandangannya jatuh pada sebuah laci tua di pojok kamar. Laci itu selalu terkunci, peninggalan kakeknya yang dulu menempati rumah ini. Entah dorongan apa yang membuatnya mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menarik laci itu. Dan, anehnya, kali ini terbuka dengan mudah. Di dalamnya, ia menemukan buku catatan berdebu dengan sampul kulit retak. Tulisan tangan kakeknya memenuhi halaman pertama. Arka membacanya dengan terburu-buru, jantung berdegup kencang. Boneka itu bukan benda biasa. Ia adalah wadah, arwah seorang anak terjebak di dalamnya setelah kematiannya yang tragis. Sejak saat itu, ia mencari teman bermain, tapi siapapun yang dipilihnya akan kehilangan diri mereka perlahan sampai seluruh keluarganya menjadi milik boneka itu. Arka menelan ludah, tangannya gemetar semakin kuat. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Ia melanjutkan membaca. "Aku sendiri pernah melihat kakakku diambil oleh boneka itu. Senyum kosong, mata hampa, seperti boneka hidup. Aku tahu kutukan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Satu-satunya cara adalah pengorbanan. Seseorang harus menjadi teman terakhirnya agar yang lain bisa bebas. Jika tidak, semua akan hancur." Air mata Arka menetes. Jadi, ini alasan kakek selalu mengunci gudang. Ia tidak ingin ada yang menyentuh boneka itu lagi. Tapi sekarang semuanya terlambat. Arka sudah membangunkannya. Dari luar kamar, suara ibu terdengar. Suaranya lembut, tapi asing. "Arka, buka pintunya. Kita bisa bermain bersama. Kau tidak ingin sendirian, kan?" Arka menutup buku itu cepat-cepat, napasnya tersengal. Ia sadar, kutukan ini sudah berjalan. Keluarganya terjebak. Dan hanya ada dua pilihan. Menyerahkan diri sebagai teman terakhir boneka itu, atau kehilangan semuanya. Malam semakin larut. Arka menatap catatan kakeknya sekali lagi sebelum memejamkan mata dengan air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, waktu yang ia miliki tidak banyak lagi. Malam itu sunyi. Angin berhenti, jangkrik pun bungkam. Seakan seluruh dunia menahan napas. Arka duduk di lantai kamarnya, tubuhnya gemetar memeluk buku catatan kakek.
Matanya tak lepas dari pintu yang terus bergetar halus, seperti ada yang menggaruk dari luar. Tiba-tiba, suara pintu berderit pelan, perlahan terbuka dengan sendirinya. Cahaya remang lorong menyinari sosok keluarganya yang berdiri di ambang pintu. Ayah, ibu, dan Nisa menatapnya dengan senyum kaku, mata kosong. Dan di tangan Nisa, boneka itu digendong seperti seorang anak yang sedang dibelai penuh kasih. Arka, suara ayah bergema datar. Sudah waktunya kau ikut bermain. Arka mundur, punggungnya menempel ke dinding. Tidak, aku tidak akan menyerahkan diriku. Namun boneka itu bergerak. Perlahan ia mengangkat wajahnya yang retak dan suara kecil bergema di seluruh ruangan. Aku ingin bermain. Terakhir kali. Lampu kamar berkedip, bayangan-bayangan menari di dinding. Arka menjerit, meraih kursi lalu menghantamkan ke arah boneka. Kursi pecah, tapi boneka itu hanya terjatuh, kemudian berdiri kembali. Dengan tubuh kecilnya, kepala miring ke samping. Arka nekat. Ia mengangkat boneka itu, melemparkannya ke lantai, lalu menginjaknya berkali-kali. Suara tawa kecil menggema bukan dari boneka, tapi dari mulut keluarganya yang tersenyum lebar. Hihihihi, tidak bisa dihancurkan, Arka. Dia milikmu, ucap Nisa dengan suara yang bukan miliknya. Arka hampir kehilangan akal. Ia meraih buku kakek, mencari petunjuk terakhir. Halaman terakhir tertulis dengan tinta merah yang samar. Jika kau mendengar dia memanggil namamu, maka kau sudah terikat. Tidak ada jalan kembali. Permainan hanya akan berakhir bila kau menerima perannya. Arka mengisak. Jadi ini memang sudah ditakdirkan. Boneka itu kini duduk di ranjang, menatapnya dengan tatapan yang menusuk jiwa. Dari mulutnya, suara lirih terdengar jelas. Arka, ayo bermain. Kau adalah temanku yang terakhir. Cahaya padam, ruangan gelap total. Hanya suara tawa kecil yang terus mengitari. Makin lama, makin keras, menelan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa dirinya bukan lagi milik dirinya sendiri. Sunyi, gelap. Hanya ada napas Arka yang terengah-engah di dalam kamar. Cahaya bulan samar menembus tirai, menyorot boneka yang kini duduk tegak di tengah ruangan. Arka terperangkap di sudut, tubuhnya gemetar. Keluarganya berdiri kaku di belakang boneka. Wajah mereka pucat, bibir tersenyum, mata kosong. Seakan bukan lagi manusia. Boneka itu perlahan bangkit. Kaki mungilnya menyeret lantai kayu mengeluarkan bunyi kriet, kriet yang membuat udara semakin menyesakkan. Arka berusaha meraih pintu, tapi kakinya lemas. Setiap langkah boneka itu terasa seperti menghantam dadanya. Aku ingin bermain hanya denganmu, Arka. Suara itu menggema lebih jelas daripada sebelumnya. Arka menjerit, lalu nekat meraih boneka itu. Ia ingin mengakhirinya, apapun resikonya. Dengan kedua tangan gemetar, ia membalikkan tubuh boneka untuk menghancurkannya. Namun, matanya membelalak. Di punggung boneka, benang hitam kasar terjahit membentuk sebuah nama. Nama itu terbaca jelas meski kainnya usang. Arka. Arka terdiam. Darahnya serasa berhenti mengalir. Tangannya melemah. Boneka itu tetap menatapnya dengan senyum retak, seakan puas karena rahasia akhirnya terungkap. Suara ibu bergema lirih dari belakang. Sudah tertulis sejak awal, Nak. Boneka itu memang milikmu.
Arka menoleh dengan air mata bercucuran. Keluarganya masih tersenyum kaku, seakan bangga menyerahkannya pada kutukan. Boneka itu menempelkan kepala mungilnya ke dada Arka. Suara kecil berbisik tepat di telinganya. Permainan kita baru saja dimulai. Malam itu, jeritan Arka tenggelam dalam keheningan rumah tua itu. Dan sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat keluarganya lagi. Rumah warisan itu kembali terkunci rapat, menyimpan rahasia, menunggu seseorang berikutnya yang cukup berani membuka pintu gudang itu.